Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman, dan thank you banget sudah kembali menonton video kita. Dan ya seperti biasa teman-teman, kita bakal kasih Anda signal trading dari request koin yang sudah Anda request di komentar sebelumnya teman-teman. Nah, tapi sebelum saya jelaskan bagian ini teman-teman, kita mau infoin dulu, kita akan bikin live streaming teman-teman. Tadinya kita mau buat di hari ini, tapi kita ganti ke besok hari teman-teman. Jadi besok kita bakal ada live streaming di YouTube kurang lebih jam 8 malam teman-teman, sampai dengan jam 9 kita akan bikin live streaming untuk analisa teknikal secara langsung. Dan teman-teman semuanya bisa langsung merequest kira-kira koin apa yang pengen dibantu analisa. Dan saat itu juga kita akan bantu untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan dan juga time frame yang teman-teman juga request. Jadi pastikan besok Anda pantengin terus YouTube-nya kita supaya Anda bisa ikut live untuk analisa teknikal teman-teman ya. Jam 8 malam teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, untuk jadwal sendiri kita akan sering update di dalam grup Telegram. Jadi feel free buat teman-teman untuk join ke dalam grup Telegram kita karena itu udah free juga teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan seputar live streaming teman-teman. Dan ya, kita akan kembali memberikan analisa teknikal buat teman-teman semuanya, dan ini ada request dari komentar yang ada di video sebelumnya. Dan kali ini kita akan coba melakukan analisa pada satu jenis koin yang Anda request, yaitu koin DIP ya. Nah, koin DIP ini koin apa sih? Saya belum pernah tahu teman-teman. Saya belum pernah analisa koin ini. Jadi benar-benar buta tentang koin ini ya. Ini koin meme, altcoin atau apa, saya nggak ngerti teman-teman ya. Nah, kita akan cari tahu semuanya lewat video analisa kita kali ini, dan nanti kita akan analisa secara lengkap. Dan kita juga analisa dari sisi market cap, volume, sampai supply-nya juga. Terus kita akan cari tahu dia termasuk kategori koin apa. Semuanya akan kita bahas dalam video kali ini teman-teman. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, silahkan tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, teman-teman semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul harusnya chart ya dari koin DIP ya. Jadi ini adalah koin DIP USDT yang di spot teman-teman
Dan time frame yang saya pakai di sini adalah time frame 1 day dulu. Seperti biasa kita mau lihat analisa secara luas dulu. Lalu di sini ada Bybit teman-teman. Jadi exchanger saya pakai Bybit untuk melakukan analisa pada koin ini sebagai acuan harganya. Nah di Binance belum ada koin ini, jadi kita tidak bisa menggunakan Binance. Ya kita pakai Bybit dulu aja teman-teman. Toh sama aja gak apa-apa ya. Karena udah listing di Bybit tapi belum listing di Binance. Oke. Kita cari tahu ya ini koin apa sih teman-teman ya. Nah saya akan bawa teman-teman sebelum ke analisa teknikal ini, saya bawa teman-teman dulu ke bagian market cap ya. Jadi saya sudah buka yang deep book namanya, deep book protokol teman-teman, atau deep teman-teman ya. Nah secara market cap sih semuanya not bad ya teman-teman. Peringkatnya itu ada di 109, harga perdagangan saat ini ada 0,2072 teman-teman, atau naik 9,6% dari hari sebelumnya ya. Untuk market cap-nya ada di angka 652,95 million dolar ya, atau juta dolar ya. Dan ya ini di bawah standar kita teman-teman ya. Standar kita adalah 1 billion teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau trade suatu jenis koin ya pastikan dia ada minimal 1 billion lah. Atau untuk nge-hold itu paling nggak 1 billion ya. Tapi ini cuma 652. Jadi ya sekitar 65% dari yang kita standarkan teman-teman. Jadi untuk market cap scoring dari saya juga tidak bisa tinggi karena di bawah dari standar teman-teman ya. Standar aja sebenarnya nilainya juga masih agak lumayan tapi nggak besar-besar amat ya. Jadi kalau ini saya kasih skor mungkin dari 40 dari 100 kali teman-teman scoringnya ya. Oke, ini dari sisi market cap-nya. Sekarang kita lihat dari sisi volumenya. Nah, volumenya sendiri ini ada di angka 59,86 juta dolar. Dan lagi-lagi ini di bawah standar ya. Volume yang kita rekomendasikan adalah 100 juta dolar teman-teman. Dan ini cuma 59%-nya. Ya, kalau misalkan kita lihat seperti ini, lagi-lagi saya memberikan skor kurang lebih sekitar 40 dari 100 juga teman-teman. Jadi market cap dan volume kalau digabungin, ya skornya 40 dari 100 teman-teman. Nggak tinggi, tapi juga tidak rendah banget lah ya, karena lumayan lah, masih separuh lah dia ya. Oke, sekarang kita lihat dari total supply, dari maksimal supply dulu teman-teman ya. Maksimal supply adalah 10 billion DIP ya, terus total supply juga 10 billion DIP. Ini bagus ya, karena sudah keluar semua, terus kita bisa lihat totalnya juga sudah sama ya. Nah, yang jadi masalah adalah circulating supply-nya teman-teman ya. Dari 10, yang baru beredar itu adalah 3,15 ya. Jadi masih ada koin yang masih di hold ya, atau sorry bukan di hold tapi di lock, di untrack ya, tidak ketahui ya, tidak diketahui, tidak bisa di tracking gitu ya. Jadi masih ada koin-koin yang masih seperti itu. Nah, masalahnya adalah kalau koin-koin suatu hari ke track atau di unlock, maka harga dari DIP ini bisa turun teman-teman. Jadi dari sisi supply-nya bagian ini agak kurang bagus ya. Dan itu baru cuma 3,15 dari 10, artinya 31%-an teman-teman ya. Coba kita lihat di sini ada penjelasan tentang unlock apa tidak teman-teman. Kalau ada penjelasannya kita akan tahu dia unlock-nya bagaimana ya. Nah, sepertinya nggak ada teman-teman ya. Tidak ada penjelasan unlock-nya, tidak ada penjelasan lock-nya, tidak ada penjelasan untrack-nya. Jadi ya nggak bisa kita tahu teman-teman ya. Di CoinGecko juga kayaknya sih tidak ada informasi itu. Nanti kita lihatlah sebentar ke sana ya. Tapi intinya ini koin kalau dari sisi supply sih karena circulating-nya yang kurang oke buat saya. Jadi kalau kita kasih scoring ya lagi-lagi mungkin sama teman-teman ya. Ini cuma mungkin skor saya dari saya untuk yang bagian supply ini cuma 40 dari 100 saja. Jadi overall dari market cap, volume dan supply 40 dari 100 teman-teman, scoring saya untuk koin ini ya. Oke, kita lihat dulu dari harga tertingginya. Harga tertingginya dia minus 39% doang ya, jadi nggak terlalu turun ya teman-teman ya. Terus dari all time low-nya itu dia sudah plus 1826%, dan itu terjadi 7 bulan yang lalu ya. Jadi kalau teman-teman beli koin ini 7 bulan lalu, ya profitnya sudah 1000%, 1800% lah ya. Jadi untuk koin ini kira-kira oke apa enggak? Nah, karena nilainya sendiri masih di bawah 50 sih, kalau untuk nge-hold sih masih agak ragu saya teman-teman, jujur aja. Jadi kalau penilaian saya sendiri pribadi ya secara subjektif teman-teman, tentu saja buat saya ini masih meragukan ya. Nah, untuk websitenya, white paper-nya teman-teman bisa pelajari di sini ya. Sekarang coba kita buka di CoinGecko karena saya pengen tahu dia masuk ekosistem apa teman-teman ya. Oke. Nah, di sini circulating supply lebih kecil lagi, 2,5 doang teman-teman dari 10 ya.
Oke, kita lihat dari chain-nya dia ada di Sui. Oke, dia berada di Sui ekosistem, teman-teman ya. Kategorinya ada dua nih ya, infrastruktur dan DeFi. Oke, berarti ini termasuk jenis altcoin, teman-teman ya, bukan meme coin. Jadi termasuk di altcoin karena ada hubungan dengan infrastruktur, ada hubungan dengan DeFi ya, decentralized finance, teman-teman. Oke. Nah, untuk koinnya sendiri teman-teman bisa pelajari di sini ya. Jadi di book ini apa ya, penjelasannya semua lengkap. Uniknya di mana, kenapa harus beli di book ya, di mana harus beli dan sebagainya, teman-teman bisa cari tahu di sini ya. Kalau penjelasan di sini sih dia bilang di book itu dibangun dari ground up to power the Sui ecosystem. Jadi dibangun dari ground up to power. Jadi kayak untuk mensokong Sui ekosistem itu sendiri, teman-teman ya. Nah, detailnya teman-teman bisa baca lah, bisa pelajari lebih lengkap kalau pengen cari tahu tentang koin ini. Nah, jadi kesimpulan saya bagaimana untuk bagian market cap, volume, dan juga ekosistem dan sebagainya ini tentang si CoinDeep ini. Kalau dari sisi skor ya, mungkin sama semua teman-teman ya, sekitar 40 dari 100. Dan karena dia punya supply ini yang masih cuma 30-an, dan nggak bisa kita ketahui sisanya kemana, teman-teman. Ini yang buat saya masih agak ragu, ya. Jadi, teman-teman, kalau yang punya koin ini, nge-hold koin ini, nah, jangan beli terlalu banyak, saran saya, ya. Jangan terlalu banyak Anda masuk ke dalam koin ini, supaya Anda jangan sampai, kalau misalkan kenapa-napa dengan koinnya, Anda tidak rugi terlalu banyak. Ya, ada banyak koin juga Anda bisa masuk, bisa invest kok di luar dari DEEP ini, teman-teman. Jadi, so far sih ini koin buat saya sih scoringnya 40 dari 100 lah, ya. Oke, sekarang saya buat teman-teman ke bagian analisa teknikal. Kita akan lihat dari analisa teknikalnya, ini cukup oke apa enggak dari analisa teknikalnya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini sebelumnya dia ada tren naik di sebelah sini, ya. Area sini dia tren naik, ya. Ini trennya tren naik di sini, ya. Tempat tembus juga. Lalu kemudian tren di sini tren turun. Sebenarnya kita nggak usah bahas ke situ lagi sebenarnya, ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya cuma buat sekilas doang biar kita tahu ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke bagian ini, teman-teman. Ya, kalau di bagian ini sih, ini trennya tren naik, teman-teman. Udah kelihatan banget, ini dia tren naik ke atas begini, ya. Oke, ya, jadi udah kelihatan banget dia trennya tren naik. So far sih, kalau penurunan sih untuk koin ini sih cukup oke ya, cukup bertahan. Artinya tidak sampai minus yang 90%, ya, karena ya dia bukan meme coin ya, teman-teman ya. Jadi masih cukup bagus lah. Terus dia sudah pump dari harga terendahnya, ini dari sini, ya, sudah naik ke paling tingginya, sudah naik 400%, teman-teman, 472%. Ya, jadi kalau kemarin teman-teman ada beli di harga terbawah di bagian sini, sekarang di harga teratasnya itu sudah pump 400%, ya. Kalau sampai harga sekarang mungkin sudah pump sekitar 300-an. Masih oke banget ternyata, ya. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan di sini ada rejection 2 di sini. Ini cukup kuat rejection-nya. Dan kalau misalkan dia tidak bisa lewatin area rejection ini, maka ini tren turun bisa terjadi di sini, teman-teman ya. Ini ada area rejection dari koinnya ya. Ini area supply ya. Oke. Nah, ini ada area rejection teman-teman di sini. Jadi saat ini koin itu sempat naik ya, tapi harusnya sih kalau lihat dari pergerakan market structure sih masih tren naik, teman-teman ya. Kita bisa lihat dari sini, ini paling bawah ke atas ini, bisa aja ini adalah higher low memang terjadi, dan setelah ini dia akan berusaha menuju ke atas dan akan melewati area supply zone-nya. Jadi secara market secara market structure-nya trennya menunjukkan tren naik. Very good, teman-teman, kalau dari sisi tren. Nah, kalau untuk bagian analisa daily-nya, buat teman-teman pengen nge-hold sih, sebenarnya ini ada opportunity yang sangat bagus di CoinDeep ini. Tapi fundamentalnya perlu teman-teman perhatikan ya, karena again, dari sisi supply tadi, circulating-nya baru cuma 30%, market cap dan volume masih di bawah dari standar yang kita tetapin. Jadi itu juga perlu jadi concern Anda kalau misalkan Anda mau beli koin ini ya. Nah, kalau misalkan suggest dari saya bagaimana? Kalau memang Anda memang mau membeli koin ini, sebenarnya koin ini punya potensi, tapi Anda jangan masukin terlalu besar dananya. Ya, mungkin kalau bisa cuman ya 5%, 10% dari total modal Anda
Anda boleh alokasinya ke sini, ya. Tapi di luar itu better jangan, karena masih banyak koin lain yang teman-teman bisa invest sebenarnya. Dan untuk mendapatkan profit di tahun 2025 ini sampai ke harga paling tingginya nanti, ya. Jadi ada banyak koin yang bisa diinvest. Dan ini kalau memang Anda mau, ya udah 5-10% saya rasa cukup. Oke? Sorry, agak batu dikit teman-teman ya. Sekarang saya akan bawa teman-teman ke time frame yang 1 jam. Ini juga akan sekaligus jadi time frame yang saya akan berikan signal buat Anda. Jadi kalau Anda mau trading, nah time frame yang saya berikan adalah time frame 1 jam teman-teman ya. Nah kenapa saya berikan time frame 1 jam? Karena time frame 1 jam ini adalah time frame yang menurut saya paling oke, karena video ini kan perlu diedit, terus kemudian nanti diposting, diupload, dan sebagainya. Itu butuh waktu dari sekarang saya rekaman sampai nanti tampil untuk Anda nonton. Jadi time frame 1 jam itu adalah time frame yang paling oke lah buat Anda teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke time frame 1 jam, kita akan lihat pergerakan yang terakhir ini aja teman-teman ya. Part ini aja ya, part ini kita akan lihat ya. Nah, oke. Secara market structure teman-teman, ini trennya, ini juga bagus, ini tren naik ya. Tapi ada area yang dia tidak begitu kuat, dan akhirnya dia break di sini, break bawah, ya, terus ke sini, ya, ke sini lah kurang lebih ya. Jadi ini dia udah break area sini teman-teman ya, bisa lihat di garis ini kan dia nge-break nih. Oke, nah ini dia break ya. Jadi ini dua mendekati ya, tapi tidak turun. Cuman yang ini dia berhasil break ya. Bisa kelihatan di sini. Nah, ini kelihatan banget ya. Dia berhasil break ke bawah, sehingga tren di sini sebenarnya sudah tidak terjadi tren naik, tapi sudah bisa shifting ke tren turun ya. Jadi ini ada potensi shifting dari coin ini, dan dia bisa menunjuk tren turun teman-teman ya. Karena ini sudah lewat ya. Jadi harusnya di sini kan terjadi namanya higher high ya. Bagian atas ini ada higher high di sini ya. Terus kemudian di bawah sini, nah harusnya kan higher low yang dibentuk ya. Karena ini sebelumnya ada higher low di sini teman-teman. Nah oke ya. Karena dia shifting, dia lewat ya. Ini kita sebut sebagai lower low di sini. Nah masalahnya adalah potensi di sini bisa terjadi lower high. Itu problemnya ya. Jadi ini ada potensi lower high bisa terjadi di area ini ya. Ada potensi ya teman-teman ya. Lower high bisa terjadi di sini. Lalu nanti kalau memang benar lower high yang terjadi, dia bisa bikin lower low lebih bawah lagi, terus lower high, lower low lagi. Nah, jadi ada potensi yang seperti ini akan terjadi di time frame di 1 jam ini teman-teman ya. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mau trade ya, posisi apa sih yang paling mendukung? Nah, karena ini baru lewat ya, jadi saran saya sih sebenarnya kalau kita masuk posisi long agak risky, walaupun tadi kita lihat di time frame daily ini masih trennya tren naik. Tapi kalau sekarang kita masuk posisi long, itu menurut saya agak risky teman-teman ya, karena potensial banget membentuk lower high. Tapi kalau kita mau masuk di posisi yang untuk short teman-teman, ini juga masih 50-50 ya, masih 50-50, karena bisa jadi ternyata lower high-nya tidak terbentuk, malah dia akan membentuk tren menuju ke atas lagi. Jadi tren naiknya tetap berlanjut teman-teman. Jadi yang terbaik apa sih? Kalau saya bilang di posisi seperti ini, yang terbaik adalah kita waiting sebenarnya teman-teman. Ya, kita nggak boleh langsung masuk kalau kita sendiri belum yakin dia ngebentuk tren apa, lebih baik kita wait, kita jangan masuk trade ya, sampai dia sudah membentuk satu tren yang cukup jelas baru kita masuk. Tadi kalau seandainya tidak turun sebawah ini, mungkin sampai di sini ya, mungkin sampai di situ ya, terus naik nih sekarang nih, itu saya pasti akan saranin teman-teman untuk masuk posisi long, karena secara market structure dia uptrend. Tapi kalau sekarang dia kan baru lewat nih. Nah, baru dia passing area sini, dia baru break structure-nya kan. Jadi ketika dia baru break, maka ada potensi untuk terjadi tren turun, dan masih ada potensi juga untuk terjadi tren naik. Jadi perbandingannya itu 50-50 sekarang. Nah, daripada kita ambil resiko di dalam trade, dan kan setiap kali trade itu bukan berarti harus kita masuk posisi teman-teman ya. Kalau memang tidak mendukung, ya lebih baik kita jangan masuk. Sesimpel itu ya. Trading bisa dilakukan anytime, kalau kita nggak yakin, ya mending kita nggak usah masuk. Jadi untuk kali ini, untuk time frame 1 jam ini, di coin dip ini teman-teman, saya tidak bisa memberikan signal trading karena probabilitasnya itu 50-50. Jadi buy 50, sell 50. Tidak kelihatan mana yang paling oke. So,
tidak bisa memberikan Anda signal trading untuk yang kali ini, teman-teman. Ya, tapi Anda bisa perhatikan ketika nanti video ini tayang, Anda perhatikan lagi CoinDeep-nya. Kira-kira nanti beberapa jam setelah nanti Anda nonton video ini, kira-kira CoinDeep ini sudah bergerak tembus bawah atau tembus atas, ya. Kalau ternyata dia tembus bawah, akhirnya membuat lower low yang baru, berarti ini tren turun, teman-teman, ya. Berarti teman-teman hanya perlu menunggu dia membuat lower high lagi yang terbaru, di sini misalkan asumsinya situ, baru teman-teman masuk posisi short, ya. Tapi kalau ternyata dia tidak membuat tren turun, dan ternyata di sini nanti misalkan dia cuma membuat, misalkan contoh di sini nanti tiba-tiba dia langsung naik terus, ya udah, berarti tren naiknya berlanjut, jadi teman-teman harus menunggu nanti dia membuat lower high yang, bukan higher low yang terbaru ya. Jadi higher low yang terbaru, baru nanti teman-teman masuk di posisi long. Jadi nanti dia bikin higher low, baru kita masuk di posisi long untuk ngejar lebih tinggi lagi, dan bisa dapat profit yang lebih banyak, ya. Jadi sementara dari saya ini belum ada signal, teman-teman, ya. Tapi kisi-kisinya saya udah kasih tahu ke teman-teman untuk masuk posisi long harus bagaimana, posisi short harus bagaimana. Jadi Anda tinggal waiting aja pergerakan harga selanjutnya dari pergerakan harga CoinDeep. Ya, seperti itu aja, teman-teman. Nah, kita sekarang masuk ke bagian kesimpulan terakhir dari semuanya, ya. CoinDeep ini menurut saya masih beresiko karena market cap-nya juga masih rendah, kurang dari standar, volume juga masih kurang dari standar. Secara maksimal supply, total supply bagus, tapi secara circulating-nya kurang oke, ya. Lalu kemudian dia termasuk altcoin, teman-teman. Jadi kalau altcoin sih ya, selama dia bisa dapat atensi, selama itu coinnya bisa up. Tapi kalau nggak dapat atensi, ya altcoin akan jadi altcoin, teman-teman, ya. Percuma dia punya utility, percuma dia punya kegunaannya misalnya untuk DeFi tadi, ya kan. Tapi kalau nggak ada yang beli, ya percuma lagi-lagi, ya. Untuk time frame daily tadi cukup bagus karena market structure-nya menunjukkan tren naik, tapi untuk time frame 1 jam sudah ada shifting di bagian bawah ini. Jadi teman-teman mesti hati-hati trade-nya, ya. Kalau untuk trade saya bilang ya wait aja dulu, tunggu seperti yang saya bilang tadi, kita lihat dulu dia tembus atas atau tembus bawah. Jadi lebih confirm market structure-nya. Tanpa kita tahu market structure-nya, lebih baik kita nggak trade, teman-teman. Karena area yang paling abu-abu itu adalah area sideways. Oke? Jadi itu aja dari saya secara kesimpulan tentang CoinDeep ini, Deep Protocol tadi kalau saya nggak salah, ya. Jadi buat Anda yang punya koin ini, ya informasi dari saya atau insight dari saya bisa jadi masukan buat Anda, dan itu menentukan nanti Anda akan harus bagaimana, teman-teman, ya. Oke, jadi itu aja dari saya untuk analisa video kali ini, teman-teman. Dan apabila teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa, komen aja di bawah, teman-teman. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa pada koin yang teman-teman inginkan. Dan video ini kan tayang di YouTube dan juga di TikTok, teman-teman, ya. Jadi Anda komen aja, dan untuk teman-teman yang pengen join di dalam grup Telegram tadi, Anda buka aja di YouTube kita. Di bawahnya sudah ada link di bagian deskripsinya. Anda tinggal klik untuk bisa masuk ke dalam grup. Oke? Nah, saya rasa cukup, teman-teman, untuk analisa kali ini. Dan saya pamit dulu, kita akan ketemu lagi di video analisa berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.